Kadal, tunggu. Dengar aku dulu. Paling tidak, katakan sesuatu, Kadal. Kenapa tidak mau bicara denganku? Apa kau tahu, aku selalu membayangkan, setelah lama tidak bertemu, aku ingin berdua saja denganmu. Apa kau tahu itu? Dan sekarang kau... Astaga, kenapa kau tidak mau bicara? Kau diam saja seolah kau bersumpah tidak akan bicara. Rani, lihat aku. Aku raja sahabatmu. Kita bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Kau tidak ingin menanyakan sesuatu padaku? Kenapa kau tidak mau bicara denganku? Aku sudah terlambat masuk kelas. Kadal, dengar aku. Apa yang terjadi dengannya? Mino? Sayang, semua orang tahu kalau kau adalah teman semasa kecil Tuan. Dan bukan hanya teman, tapi sahabatnya. Ceritakan, apa Tuan sewaktu muda juga tampan? Mino, kepalaku terasa pusing. Aku ingin duduk diam sebentar saja. Kau duduk saja di situ. Apa ini? Perkenalan. Ini perkenalanmu, Rani. Apa kau tahu? Sejak Doviku peduli padamu dan meninggalkan universitas, seluruh mahasiswa ingin tahu siapa kau sebenarnya. Maksudku, bagaimana bisa anak melarat dari jalanan sepertimu menjadi sahabat raja? Itulah sebabnya. Aku datang ke sini untuk memberitahu kenyataannya. Jadi para hadirin semuanya, aku perkenalkan. Ini adalah Rani Gayatri. Jadi Nona Rani, apa kau akan mengatakan sesuatu? Ada apa? Kau tidak bisa bicara? Lidahmu digigit kucing? Baiklah, kalau begitu aku akan bicara atas nama dirinya. Aku adalah Rani Gayatri. Aku menyapu lantai dan mengepel 3 kali sehari. Itu adalah Rani Istana. Dia adalah pelayan di istananya Dovi. Dulu pekerjaannya menyapu lantai di istanaku. Dia dulu mencuci baju-bajuku. Istanamu? Sepertinya ingatanmu sangat buruk ya. Kau tidak mengenali aku? Nama asliku adalah Putri Bindu. Lovi adalah nama panggilan Dovi untukku. Jadi semuanya, mari kita sambut pelayan yang berdiri di depan kita semua. Aku akan ceritakan satu cerita lagi. Apa kalian tahu? Saat aku kecil, dia meminta baju dari nenekku supaya dia bisa terlihat glamor di acara ulang tahunku. Ambillah. Aku tidak meminta baju itu. Ibu Suri memberikannya kepadaku. Saat orang melihat pengemis di jalanan, mereka pasti akan memberi sesuatu. Kau tidak berubah sama sekali ya. Sebelumnya kau memakai baju compang-camping. Dan hari ini kau memakai sandal rusak. Dulu kau miskin, sekarang juga miskin. Dan kau tahu, kau ini seperti pelayan. Pelayan, 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 pelayan. Ya dulu aku pelayan. Aku adalah pelayan. Tapi aku bukan pengemis. Dulu aku mendapat uang dengan bekerja keras dan sampai hari ini aku bekerja keras untuk mendapatkan uang. Di mana dulu orang tua kalian yang memberi kalian makan. Dan sampai hari ini orang tua kalian yang memberi kalian makan.
Tunggu, Rani. Mari selesaikan semuanya hari ini juga. Kenapa kau melihatku dengan kesal? Apa kau lupa? Apa yang pelayan itu lakukan padamu? Bagaimana kau bisa lupa? Aku tidak lupa apapun. Aku yang ingat sampai kejadian hari ini. Tunggu. Rani adalah sahabatku. Apapun yang dia lakukan, dia melakukannya padaku. Dan apa yang dilakukan padanya, akulah yang memutuskan. Bukan orang lain. Tidak boleh ada yang ikut campur dalam persahabatan kami. Siapapun dirimu. Teganya kau, Dovi. Kau menentangku karena pelayan ini. Apa kau sudah lupa? Aku selalu mendukung semua keputusanmu. Bagaimana kau lupa itu? Kenapa kau melawanku hanya karena dirinya? Aku dapat melakukan apapun. Apa? Dan kalian semua, ingatlah baik-baik. Apabila ada yang mengatakan hal buruk mengenai Rani mulai saat ini, mereka akan merasakan akibatnya. Kita pergi. Kau sudah membuat kesalahan, Dovi. Dovi, kau salah. Dovi, kau akan menyesal. Aku beritahu kau salah. Dovi, kau salah. Rani tunggu. Rani tolonglah. Rani tunggu. Rani beri aku kesempatan sekali saja. Tuan, kau sudah minta maaf padanya. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak dapat memutar waktu, kan? Tentu saja aku bisa. Ada apa dengan si Tuan? Aku sudah beberapa kali melihat pria berubah menjadi anak anjing yang kehilangan majikan. Ini pertama kalinya aku lihat pria berubah menjadi monyet. Ini perbuatan tidak senonoh, Raja. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Permisi. Ambil ini. Ini adalah kunci ruangan menginap pribadimu.
Aku baik-baik saja di ruanganku. Apa masalah Gayatri? Dia tidak punya masalah. Dialah masalahnya. Apa kau tahu? Kelakuan gadis itu sangat dibuat-buat. Mereka bertindak seperti, oh ya Tuhan, aku keren sekali. Aku ini wanita yang paling sempurna. Mereka palsu. Mereka menampilkan drama untuk memikat lelaki. Dan memanfaatkan mereka. Apa? Lalu? Lalu apa? Kau tidak tahu? Gadis seperti itu memanfaatkan lelaki untuk kepentingannya. Saat mereka telah mendapatkannya, mereka mencampakkannya. Gayatri yang miskin itu sudah melakukan hal yang sama pada Dovi saat kecil. Dan sekarang dia melakukannya lagi. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Kau tahu? Dia memikat Dovi dengan kepolosannya saat kecil. Dan sekarang, dia memikatnya dengan kecantikannya. Gadis melarat yang masuk ke dalam tempat pemujaan. Tapi mereka keluar dari kamar tidur. Lelaki akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan sang gadis mendapatkan yang dia inginkan. Dompetnya akan terisi. Dia mendapatkan uang dan akan melakukan apapun untuk uang. Kau tahu? Dasar orang melarat. Tuan Rajveer, kenapa kau bertindak seperti permen karet yang menempel di rambut? Hah? Tidakkah kau mengerti bahwa dia tidak ingin bicara denganmu? Wahai Jif Jantu adikku, gunakan mulutmu ini hanya untuk makan saja. Apabila kau mencampuri urusan Rani dan aku, kau akan mendapatkan hal yang setimpal. Dengan tambahan keju tentunya. Kesalahan di masa lalu tidak akan terulang lagi. Mulai saat ini tidak ada yang boleh mencampuri urusan Rani dan aku. Boleh aku memberitahumu sesuatu? Dia sekarang bukan Rani. Dia adalah Gayatri. Gayatri Singh. Kau mengerti? Dan satu lagi. Aku bukan Jivan dari masa lalu. Aku Jiv. Jiv sabuk hitam. Mengerti? Kau tidak layak memakai sabuk pengaman. Dan kau bicara tentang sabuk hitam. Kurang ajar. Hentikan! Yang dikatakan Jif benar. Kau sekarang bukan Raja Baja. Dan aku bukan Kadal. Dunia telah berubah setelah bertahun-tahun. Dan aku telah berubah bersamanya. Rani dulu adalah sahabatmu. Tapi bukan Gayatri. Apabila aku berteman denganmu sekarang, bukankah mereka akan mengatakan bahwa gadis miskin telah menyihir seorang laki-laki kaya? Aku tidak mengerti tuduhan itu. Ketika dulu aku masih anak-anak, aku menahan penderitaan itu. Jadi kau tidak peduli pada dirimu sendiri. Kau tidak pedulikan aku. Yang kau pedulikan hanyalah apa yang orang-orang katakan. Bagus. Penyakit yang terkenal. Apa yang orang lain pikirkan. Persahabatan kita dan hubungan kita adalah milik kita saja, Rani. Tidak memerlukan persetujuan orang lain, Kadal. Gayatri Singh. Namaku Gayatri Singh. Dan aku bukan sahabatmu dan tidak akan pernah. Aku tidak ingin mengingat semua persahabatan kita berdua, apalagi mengulangnya. Kalau benar kenangan itu membuatmu terluka, lalu kenapa kau masih memakai jam tangan ini?
Ambil ini. Apa ini? Ini jam tangan untuk persahabatan kita. Mengapa jam tanganku berikan padamu bertahun-tahun yang lalu masih kau pakai juga sekarang? Waktu mungkin berlalu, Rani. Tapi waktu jugalah yang menjawab. Tepat di tanganmu sampai hari ini. Ambil jam tanganmu ini. Dan berhentilah membuang waktuku. Ada perbedaan yang besar antara kita, Raj. Dan tidak dapat kau jembatani. Dan aku juga tidak. Kenapa kau jadi keras kepala untuk alasan yang tidak jelas? Paling tidak berikan dia kesempatan. Sejak dia tahu kalau kau itu adalah sahabat kecilnya Rani, dia selalu ada di sekitarmu. Bagaimana sebelum itu? Rajaku itu tidak seperti Raj Firmino. Dia sangat berbeda. Dia peduli pada persahabatan, bukan kekayaan. Walaupun dia memiliki 16 tukang masak, tapi dia makan mangga yang aku petik. Banyak anak bangsawan yang bisa menjadi sahabatnya, tapi kenapa dia memilih aku? Dia sangat menghormatiku. Ketika aku bekerja menjadi pelayan, rajaku dulu sangat berbeda dengan Rajvir yang sekarang. Sangat berbeda. Dia jauh dari yang dulu. Sangat berbeda. Aku mengerti itu, tapi dia sudah meminta maaf kan? Itu hanya tipuan, Minu. Dia pasti sudah lelah untuk bermain. Permintaan maaf sekarang, dia pasti telah mendapat hobi yang baru. Rani! Rani, aku menunggumu di sini. Menunggumu menerima permohonan maafku. Aku akan tetap menunggumu di sini. Bertahun-tahun aku memikirkan perlakuan apa yang aku lakukan untuk melawannya. Aku akan mencelanya, tapi orang kaya dan orang miskin terpisah. Telah merampas hakku untuk menjadi sahabat raja sewaktu kecil, bahkan merampas hakku untuk bertarung.
Tuan, dia sudah menyerah? Masih belum. Tapi sebentar lagi dia akan menyerah. Lagi pula dia sahabatku. Aku tahu siapa dia. Dia dulu sahabatku. Sekarang tidak lagi. Kenapa kau tidak mengerti sesuatu yang sangat sederhana, Raj? Kau tidak ditakdirkan lagi untuk menjadi sahabat Gayatri. Mengerti? Benarkah? Aku akan tunjukkan takdirku yang sesungguhnya. Dan apa yang bukan menjadi takdirku. Semua sudah diputuskan. Apa ini? Kau selalu bicara tentang kekerasan. Kau tahu bahwa aku sama sekali tidak takut kepadamu di luar hal itu. Dengar ya adikku. Rani adalah sahabatku. Dan orang lain tidak boleh ikut campur urusan persahabatan kami. Kau tahu, Raj? Maksudku, kau harus tahu. Orang miskin tidak memiliki kulkas di rumahnya. Mereka tidak bisa menyimpan makanan kemari. Lalu bagaimana mereka dapat mempertahankan persahabatan? Sayangku, Jeeves Jantu. Kau akan duduk di sini dan membicarakan omong kosong saja. Sementara aku akan pergi memenangkan hati Rani dan menyadarkannya. Kau tenang saja ya. Siapa yang akan kau tenangkan? Dengar. Apabila dia ingin berdamai, Raj, dia tidak akan diam-diam meninggalkan universitas. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini bukan omong kosong. Aku memberitahumu. Karena aku sendiri yang sudah mengantarnya ke stasiun tadi. Nenek? Nenek? Nenek, apa yang nenek lakukan? Bangunlah, Nenek. Nenek. Hema, kau baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Nenekmu berhalusinasi lagi. Dia berdiri di atap dan berteriak kalau dia itu ratu. Dan dia ingin menemui anaknya yang mulia. Dia tadi berlari dengan panik ingin mengejarnya. Dan kami berdua terjatuh, sayang. Aku beruntung hanya terkilir. Tapi nenekmu itu, dia terjatuh. Aku gagal memenuhi tanggung jawab yang kau berikan padaku. Tidak, Hema. Jangan katakan itu. Kau harus merawat dirimu ya. Tapi, dokter, kenapa kondisi nenekku tiba-tiba memburuk? Ketika ada perubahan besar pada mental pasien yang tidak dapat mereka atasi, mereka akan mencari cerita bohong untuk mengatasinya dan mereka terjebak dalam cerita diri mereka sendiri. Kepergianmu juga meninggalkan trauma untuknya, yang mana dia belum bisa menerimanya. Jiwanya begitu tergoncang, mungkin karena masa lalunya, yang belum bisa dia lupakan begitu saja. Aku pergi ke Amerkot, tempat di mana nenek tidak akan pernah mengirimku. Aku tidak akan pergi kemana-mana sampai nenek dan Hema pulih. Tentu saja bisa. Selama aku di sini, semuanya dapat kuatasi. Kau tidak perlu khawatir tentang ujianmu sekarang. Oke? Aku akan bicara dengan pihak universitas atas namamu dan aku 100% yakin. Dan mereka tidak akan pernah menolak permintaan dari kita. Terima kasih banyak, Jivan. Hei, Gayatri. Panggil aku Jeeves. Aku tutup teleponnya ya. Tunggu, Rani kau di mana? Oh, Raj. Maafkan aku, teleponnya sudah terputus. Maksudku, telepon itu. Teleponnya sudah terputus. Aku harus katakan, kau tahu, aku sangat bangga. Tadi kita jadi lebih bijaksana setelah bertambah umurnya, betul kan? Kenapa? Dia tahu siapa yang seharusnya dia jadikan teman sekarang. Aku pergi dulu. Jeff, dengar aku. Jangan main-main, katakan di mana Rani. Pertanyaan apa itu? Aku harus memberitahumu
Atau aku harus diam? Ada apa, Raj? Ancamanmu itu sangat membingungkan, seperti kelakuanmu. Beritahu aku, apabila Rani ingin memberitahumu kemana dia pergi, maka kau akan pergi ke stasiun untuk mengantarnya. Bukan aku. Jadi sudah jelas kan? Ini hanya antara aku dan Rani saja. Aku tidak akan pernah memberitahumu kemana temanku Rani sudah pergi. Oke? Halo, Operator. Bisa beritahu aku di mana nomor telepon terakhir ini berasal? Lepaskan aku! Aku bilang padamu, lepaskan aku! Tidak ada yang dapat menghentikan Ratu Priampada Singdeo. Sabar, Aku perintahkan lepaskan. Nenek, mengapa Nenek keras kepala? Sedangkan mereka melakukan tugasnya. Nenek, itu obatnya dulu. Mengapa Nenek tidak mengerti? Biarkan aku menemui Yang Mulia. Dengarkan aku ya, Nenek akan segera pulih ya. Lepaskan aku! Aku perintahkan lepaskan Sabar, aku! Nenek. Nenek tidak boleh pergi kemana-mana. Tolong hentikan dia. Tolong. Jangan ada yang berani mendekatiku. Tolong hentikan dia. Turunkan dia. Tunggu! Tolong bantu dia. Cepat. Tunggu! Tidak. Jangan mendekat. Atau aku akan melompat. Pergi. Iya, baiklah. Baik, aku tidak akan mendekat. Tolong, jangan melompat ya, Nyonya. Nenek, kau... Berhenti. Jangan mendekatiku. Tapi Nenek... Nenek tanggung jawabmu. Nenek tidak boleh melakukan... Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanku untuk pergi menemui Yang Mulia. Tapi Nenek... Sudah diam. Ini adalah perintah dari Ratu Priampada Singh. Maafkan aku, Ratu. Merupakan kewajibanku melayani para bangsawan Amerkot. Itu tugasku. Dan Rajput tidak pernah mundur dari kewajibannya. Aku ingin pergi menemui anakku dan juga menantuku. Jika aku tidak tepat waktu, penyihir itu akan membunuhnya. Penyihir mana yang berniat untuk membunuhnya? Penyihir. Dia di sana. Ratu, dengar. Ratu tidak perlu khawatir. Karena kini dia sudah tidak berdaya. Dengar, dia tidak bisa berjalan dengan baik. Yang Mulia Ratu, Anda ingin bertemu dengan anak menantu Anda, kan? Mereka memerintahkan aku ke sini untuk memberitahu Anda bahwa mereka akan menemui Anda pada waktu dan cuaca yang baik di saat yang tepat. Kau akan mempertemukanku dengan Yang Mulia. Aku harap kau tidak berbohong. Aku pasti akan dipenggal sebelum berani berbohong kepada seorang ratu seperti Anda. Tolong berikan tangan Anda, Ratu.
Baiklah kalau begitu, aku percaya padamu. Tolong berikan tangan Anda sekarang. Kemarilah, Ratu. Ayo turun. Nenek, kenapa nenek melakukan ini? Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Tolong sayangi diri nenek. Kenapa nenek melakukan ini? Yang Mulia Ratu, hari ini kau harus berjanji padaku ya. Tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Anda harus bersumpah kepada anak Anda yang mulia Raja. Ya, aku akan berjanji. Jika aku telah bertemu dengan yang mulia anakku, aku tidak akan melakukannya lagi. Mari kita pergi, Ratu. Apalagi yang mulia katakan tentang diriku padamu? Dia mengatakan kalau Anda adalah orang yang sangat keras kepala. Apalagi dalam hal makan. Itu sebabnya kita harus bicara lagi nanti ya. Silakan makan dulu buah-buahannya ya. Kalau tidak, yang mulia akan memarahiku karena tidak bisa merawat Anda dengan baik di sini. Ayo makanlah. Orang yang tidak dikenal telah berhasil melakukannya. Tidak perlu dengan obat-obatan. Dia bukan orang yang tadi kenal. Dia sahabatku. Dia sahabat kecilku. Kau sangat beruntung, Gayatri, memiliki sahabat sepertinya. Hanya orang beruntung yang memiliki sahabat seperti dia. Jagalah dia. Jaga juga dirimu ya.
Apa yang kau lakukan? Tidak semua hal harus kau ketahui. Dengar ya, kau mungkin orang yang suka membantu, tapi kami tidak suka meminta bantuan orang lain. Jangan ikut campur. Kau lulus karena mencontek ya? Hah? Oh tidak, aku pandai dan lulus karena kerja kerasku. Lalu kenapa kau tidak mengerti sesuatu yang sangat mudah? Saling membantu sesama teman disebut persahabatan, bukan bantuan. Iya, benar sekali. Itu bukan bantuan. Tidak ada gunanya bertengkar di sini, Rani. Kau akan menjadikan bahan lelucon ketika kau memberitahu orang lain bahwa kau telah menolongku. Apa kata mereka? Lalu apa yang harus kau lakukan? Raja, apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganku. Apa yang kau lakukan? Raja, apa yang kau lakukan? Ah! Ini tidak baik, Raja. Diam. Ku bilang, diam. Sejak tadi kau bicara, dan aku hanya mendengarkan. Sekarang aku yang bicara, ya. Ya, aku jahat. Sangat-sangat jahat. Tapi semua ini karena kau, Rani. Karena dirimu. Kau tahu apa yang terjadi denganku setelah kau pergi? Seseorang belum pernah melihat luka, mengira bahwa lecet itu adalah luka. Kau merasa kesedihanmu tidak tertahankan, bukan? Apa kau tahu apa yang terjadi denganku? Apa yang terjadi pada keluargaku? Apa kau tahu kenapa aku pergi? Aku tahu, aku diusir dari rumah. Aku harus tinggal di asrama karenamu. Karena kau tidak berkata apa-apa. Aku dihukum untuk kesalahan yang tidak aku lakukan. Kau tidak pergi sendirian saja, Rani. Tapi kau telah membawa raja itu bersama dengan kepergianmu. Aku telah kehilangan diriku sendiri. Semua itu karena dirimu, Rani. Aku tidak tahu harus bagaimana. Yang tinggal hanyalah Pangeran Razveer Singh saja. Yang tidak bisa belajar percaya pada siapapun. Setelah kau hianati waktu itu. Temanku pergi dari hidupku. Begitu juga persahabatan. Yang tertinggal hanyalah kesunyian saja. Kesalahanmu, kelakuan jahatmu, kebodohanmu. Semuanya bukan salahmu, tapi salahku. Wow, hanya rasa percayamu yang hancur. Hidupku juga semuanya hancur. Rasa sakitku. Tidak. Aku tidak dapat membagi rasa sakitku dengan orang yang tidak pantas. Kau benar. Raja pergi bersamaku. Dan yang tertinggal hanyalah Pangeran Razveer Singh. Tapi sahabatku adalah Raja Baja, bukan Razveer Singh. Hari ini kau akan tahu betapa menyakitkan masalahku ini, Rani. Kau akan melihat semuanya, Rani. Tidak peduli seberapa indahnya sangkar itu. Tetap saja sebuah sangkar. Dan aku akan memperlihatkannya padamu hari ini. Ketika aku menguncimu di kamar ini. Tempat di mana tidak ada orang lain yang bisa menemuimu di sini. Dan kau tidak bisa menemui siapapun juga. Setelah itu kita putuskan. Ini sebuah luka atau lecet. Buka pintunya. Aku ingin bertemu nenekku. Buka pintunya. Nenekku sedang sakit keras. Aku ingin menemuinya. Apa ada orang? Ada apa? Kau bahkan tidak bisa bertahan selama 5 menit, bukan? Sekarang pikirkan. Bagaimana selama 8 tahun seorang raja bisa bertahan tanpa keluarganya? Aku mendapatkan semua yang kuinginkan di asrama. Tapi aku tidak memiliki orang yang aku sayangi. Aku juga tidak bisa pulang ke rumah.
Aku tidak bisa menemui siapapun. Orang rumah tidak ada yang datang menemuiku. Aku setuju bahwa semua orang mendapatkan hukuman dalam hidupnya. Tapi hidupku telah berubah menjadi hukuman. Semua karena dirimu, Rani. Karena kau diam saja. Karena aku memiliki teman seperti dirimu. Sedangkan ayahku, ketika seorang anak ketakutan, maka mereka akan mencari ayahnya. Tapi aku, ketika aku mendekati ayahku, aku malah menjadi ketakutan. Aku selalu ketakutan. Temanku telah berpaling pergi. Keluargaku telah menolakku. Siapa yang kumiliki di dunia ini? Bahkan nenek, dia juga telah menolakku. Beritahu aku, siapa yang kupunya? Tentu aku. Dikelilingi oleh para penakut, Rani. Tapi tidak ada yang lebih kesepian dari diriku sendiri di dunia ini. Tidak ada seorang pun. Maaf, tolong diisi dulu formulirnya. Baiklah.